Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalana rasulan liyahdiya lana illa syiratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kalau kita melihat setiap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa khusus yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, untuk setiap nabi ada doa khusus yang dikabulkan oleh Allah, dan aku akan menyimpangnya sebagai syafaat untuk umatku di akhirat nanti. Lalu kemudian melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga pernah berdoa. Lalu kemudian doa yang terbaik dalam permohonan ampunan Allah adalah, ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang patut disembah selain Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku, dan akulah hamba-hambamu. Akan ku tepati janjimu kepadamu dengan seluruh kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan-kejahatan yang telah ku perbuat. Aku mengakui di hadapanmu anugerah yang Engkau limpahkan kepadaku. Ku akui dosa-dosaku. Ampunilah dosa-dosaku, karena aku tidak dapat mengampuni dosa-dosaku selain Engkau, ya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menambahkan lagi, jika pada siang hari seorang membaca doa dengan keteguhan iman dan mati sebelum malam turun, maka ia akan menjadi penghuni surga. Jika seorang membaca doa pada malam hari, keteguhan dengan iman, mati sebelum tiba, maka ia akan menjadi penghuni surga. Ini kalau kita melihat beliau sangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian diriwayatkan juga Abu Hurairah pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, aku mohon ampunan bertobat kepadanya lebih daripada 70 kali sehari semalam. Coba kalau kita lihat beliau itu berdoa. Lalu kemudian dari Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan yang dua riwayatkan Nabi, yaitu seorang mukmin melihat dosa-dosanya seakan-akan ia duduk di bawah gunung yang telah dikhawatirkan akan menimpahnya. Sementara seorang fajir, orang yang jahat, melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya dan menepis seperti ini. Karena Abu Syahib, perawi lain hadis ini, juga menepiskan tangan ke arah hidungnya sebagai ilustrasi. Ibnu Mas'ud juga menambahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kebahagiaan Allah terhadap taubat hamba-hambanya lebih besar daripada kebahagiaan seorang laki-laki yang berkemah di tempat yang penuh bahagia, tetapi bersikeras tinggal di sana. Kenapa? Mengarahkan kepada binatang-binatang tunggakan di tempat itu akan membawa makanan-makanan dan minuman. Lalu kemudian dia tidur di sana, dan ketika dia bangun, binatang telah kabur. Ia mencari ke sana kemari, sengsara dengan rasa lapar dan dahaga. Kemudian dia berkata, aku akan kembali ke tempatku. Akan kembali ke tempatnya dan tidur lagi. Ketika dibangun, ia mengangkat kepalanya, ternyata binatangnya yang hilang itu telah berada di sampingnya. Ini kalau kita melihat yang bagi-bagi orang yang selalu juga bertobat
ya kan? Lalu kalau kita melihat doa ketika beliau melihat hendaknya tidur, diriwayatkan dari Hudzaifah bin Al-Yaman, setiap kali hendak tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa dengan namaku, aku mati dan hidup, dan ketika aku bangun di tidurnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala puji bagi Allah yang memberikan hidup setelah mati, dan kepadanya juga dia akan kembali. Ini kalau kita melihat begitu hebatnya beliau, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini setiap melaksanakan sholat malam, dia selalu bermunajat kepada Allah minta ampun. Apalagi beliau kadang-kadang waktu tidurnya juga di atas subuh. Kadang-kadang begitu beliau kalau melaksanakan ibadah sholat. Karena kalau kita mau lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya tidur, dia berbaring di atas tubuh sebelah kanan dan dia berkata, ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan segala urusanku kepadamu. Aku berlindung kepadamu dengan penuh harapan dan rasa cemas kepadamu. Tidak ada yang tempat berlindung, tempat menyelamatkan diriku darimu kecuali Engkau. Aku beriman kepadamu, kitab-kitabmu. Aku beriman kepada Rasulmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, setiap pun membaca doa sebelum tidur dan mati pada malam itu juga, maka ia meninggal dalam keadaan fitrah sebagai seorang muslim. Ini kalau kita melihat ada beberapa, termasuk doa, termasuk di saat doa-doa tidur beliau, ketika doa dia bangun tengah malam, lalu kemudian kita lihat beliau juga bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat diriwayatkan Abbas radhiyallahu anha, suatu malam aku tidur di rumah bibiku Maimunah, lalu kemudian meriwayatkan sebuah hadis dan menampakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya berdoa dengan mengatakan, ya Allah, limpahi hatiku dengan cahaya, limpahi penglihatanku dengan cahaya, limpahi pendengaranku dengan cahaya, limpahi sisiku kananku dengan cahaya, limpahi sisi kiriku dengan cahaya, limpahkan cahaya di atasku, limpahkan cahaya di wajahku, limpahkan cahaya di hadapanku, limpahkan cahaya di belakangku. Ya Allah, limpahkan aku dengan cahaya. Coba itu beliau kalau berdoa, semua dia memperlihatkan kepada umat-umatnya. Lalu kemudian beliau kalau setiap melakukan, lalu beliau selalu membersihkan tempat tidur sebelum dia tidur. Karena kita melihat diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian hendak pergi tidur, bersihkanlah terlebih dahulu tempat tidur kalian, karena kalian tidak akan tahu apa yang di atas tempat tidur kalian setelah kalian ditinggalkan. Kemudian dia mengatakan, wahai Tuhanku, dengan namamu aku berbaring di atas tempat tidurku, dengan namamu aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau ambil rohku, limpahkan kasih sayang kepadanya. Dan jika engkau membebaskan rohku, perlihatkanlah dia sebagai engkau memelihara hamba-hambaku yang saleh. Luar biasa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian selalu beliau ini berserah diri kepada Allah, karena tidak pernah seseorang pun dapat menentangnya. Ya, diriwayatkan juga dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Janganlah kamu mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Ya Allah, kasihinilah aku jika engkau mau. Tetapi berserah dirilah kepada Allah, karena tak seorang pun dapat menentang kemauannya. Kalau cuma berdoa kasihinilah kasih ini, lalu kemudian di hati kita, karena banyak orang sering juga mengatakan dia sering berdoa, tetapi tidak menenangkan nilai-nilai iman di dalam hatinya. Karena kita ini berdoa ini dibersihkan dengan hati kita. Tidak ada lagi tempat mengadu. Tidak ada lagi tempat kita bisa berdoa kepada Allah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu kita selalu melakukan hal-hal yang akan mulai dari melaksanakan saja beliau sholat dengan amalan doanya. Begitu juga kalau dia bangun, membersihkan juga tempat tidurnya. Lalu kemudian dia selalu berserahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita lihat, kadang-kadang orang bertobat seperti itu. Banyak orang yang bertobat mengatakan, ampunilah aku jika engkau mau. Tak boleh, masa kita berdoa, ampunilah aku jika engkau mau. Enggak ada bahasa itu bukan doa namanya. Itu doa buta. Kalau mau berdoa betul-betul enggak ada jika engkau mau, masa. Kita yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Karena kenapa? Doa kita ini seseorang yang diterima oleh Allah ialah jika kita bersabar. Ya, ada beberapa itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, doa seseorang diterima Allah jika ia bersabar, misalnya dengan berkata, aku telah berdoa, tetapi belum juga dikabulkan. Ya harus sabar. Karena banyak doa-doa yang kita lakukan, lalu kemudian kita tidak bisa merasa bahwa ini salah satu doa yang kita lakukan harus memiliki dengan kesabaran. Harus begitu. Ya sabar. Masa kita harus berdoa hari ini? Ya Allah, kasih saya rezeki turunkan. Enggak begitu cara orang berdoa. Ya, kalau orang berdoa itu yang khusyuk. Semua tidak ada lagi satupun yang kita tempat meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sabar ini sangat dicintai oleh Allah. Jangankan yang lain lajak pekerjaan, yang lain saja kita bisa harus bersabar. Apapun yang kita hadapi itu salah satu adalah ujian, tetapi harus dengan kesabaran. Saya pernah ceramah seperti itu, berulang-ulang kali saya jelaskan bahwa namanya kita ini hamba, siap diuji. Tapi ujian ini perlu ada kesabaran. Ya, kalau kita sudah melaksanakan dengan sabar, kita tawakal kepada Allah, kita berserah diri semuanya. Kita melihat Rasulullah bangun setiap malam berdoa, bermunajat kepada Allah, ya kan? Banyak beliau. Kita ambil dari situ semua. Ya, jadi kalau kita berdoa kepada Allah saat kita ditimpa bencana misalnya, banyak itu. Kita berserah diri kepada Allah. Karena kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia berdoa kepada Allah ketika ditimpa bencana mengatakan, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah yang maha mulia, maha besar. Tidak ada Tuhan selain Allah, pemilik arsy yang agung. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan langit dan bumi, dan itulah Tuhan arsy yang paling mulia. Itu karena kita berdoa kepada Allah itu di saat ditimpa, bukan saja ditimpa apa, semua diberikan seperti bencana, ditimpa apa saja yang berbentuk ditimpa itu salah satu juga ujian. Tetapi dibutuhkan satu kesadaran bahwa inilah yang diberikan terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di balik musibah pasti ada hikmah di balik itu. Itulah kita harus memiliki dengan kesabaran. Lalu kemudian
Setiap kita berdoa kepada Allah, kita harus berlindung kepada Allah pada saat kita menghadapi masa-masa sulit misalnya, karena ditimpa musibah. Kalau kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah dari masa-masa sulit karena musibah dan berlindung dari al-syayaqa, kehancuran, artinya dalam hari kiamat, dari takdir yang buruk misalnya, dari kedengkian musuh. Ya, Sufyan berkata, hadis ini sebenarnya hanya menyebutkan 3 hal, tetapi kutambahkan 1 hal. Aku lupa yang namanya, kutampakkan. Itu pada waktu itu Sufyan berkata, ya. Tetapi kita lagi melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan, ya Allah, seandainya aku telah melukai hati seseorang, coba lihat, hati saja dia jaga, dia sucikan dan kasihinilah dia. Ya coba lihat Rasulullah, takut sekali, jangankan itu bicara saja, dia selalu menjaga perasaan seseorang. Ya. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ya Allah, seandainya aku pernah mencela seorang mukmin, maka jadikanlah itu sebagai hal mendekatkan diri kepadaku pada hari kiamat. Ini coba lihat. Selalu Allah lihat, karena Rasulullah ini kan selalu berlindung, punya sandaran vertikal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kekikiran. Dia juga menghindari seperti itu. Karena Rasulullah SAW pernah memerintahkan untuk membaca doa ini, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kikiran. Ini orang yang kikir, ya. Aku juga berlindung kepadamu dari pengecutan. Aku berlindung kepadamu dari kepikunan. Karena ketaatan usia, aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia, fitnah dajjal. Aku berlindung kepadamu dari asap yang siksa dalam kubur. Coba lihat beliau berdoa. Doa nggak pernah berhenti beliau lakukan itu. Setiap saat dia melaksanakan suatu ibadah, tetap dia melaksanakan, yang diutamakan adalah doa. Beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita mau lihat. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangankan Pak kita melihat, beliau itu jarang tidur. Ya, kita melihat Rasulullah itu tidur itu bukan dia tidur, matanya bisa tertutup, tapi hatinya itu enggak. Itu Rasulullah. Beda dengan kita umatnya. Kalau kita ngorok aja tidurnya, ya. Rasulullah tidur, tertutup matanya, tapi hatinya itu masih enggak tidur. Itu perbedaannya kita antara Rasulullah dengan kita umatnya. Banyak perbedaan. Apalagi kita juga berlindung kepada Allah dari dosa-dosa seperti utang. Hutang ini berbahaya sekali. Pernah satu saat kalau kita menceritakan, begitu kita sudah di depan pintu, pernah Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kalau saya berjihad untuk memperjuangkan agama, apakah saya mati syahid? Kata Rasulullah, iya. Lalu kemudian cuma satu, kecuali kalau kau punya utang. Tertutup lagi itu pintu, nggak bisa masuk kita. Karena kenapa? Kita memiliki utang. Itu beratnya dikatakan utang. Nah makanya kita perlu selalu berdoa agar supaya kita diberikan rezeki oleh Allah, karena kita niatkan untuk membayar seperti hutang-hutang kita yang ada. Kita berdoa selalu, karena diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya mengucapkan doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan, kepikunan, dosa, utang, dan fitnah kubur. Aku berlindung kepadamu dari siksaan kubur, fitnah api neraka, siksa api neraka, dan kejahatan fitnah kekayaan. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kemiskinan. Aku berlindung kepadamu dari fitnah al-masih al-dajjal,
ya Allah, sucikanlah dosaku dengan air salju dan es. Bersihkanlah dosa-dosaku seperti pakaian putih yang bersih dari noda-noda. Dan jauhkan jarak antara diriku dengan dosa-dosaku, sebagaimana engkau jauh dari jarak antara timur dan barat. Coba bayangkan Rasulullah yang sering berdoa setiap malam, setiap pagi, setiap melaksanakan ibadah. Apapun, mulai duhur, mulai asar, mulai maghrib, isya, subuh, beliau itu sampai dia melaksanakan sholat tahajud. Beliau itu kurang tidur. Coba lihat, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita melihat dari surat Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan di antara mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan lindungilah kami dari asap neraka. Coba Rasulullah. Demikianlah penyampaian saya. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan lagi sebentar malam tentang masalah doa-doa yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang kita akan lihat selalu. Kita bisa mengambil contoh daripada doa-doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.